Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Perkuliahan kita hari ini adalah Kemahiran Hukum Perdata di pertemuan ketiga. Bahan materi yang pertemuan ketiga sudah saya upload di e-learning. Silahkan dilihat dan di-download ya Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya bisa disinkronkan dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Oke. Kali ini kita membahas mengenai pengajuan gugatan dan permohonan. Nah, perbedaannya bagaimana ini? Nah, ayo kita bahas. Ada dua perkara yang diajukan ke pengadilan, yaitu gugatan dan permohonan. Perbedaannya apa? Untuk gugatan, terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat. Sedangkan untuk permohonan diajukan oleh seseorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Kemudian untuk gugatan ini tentu terdapat suatu sengketa atau konflik ya. Kalau untuk permohonan tidak ada suatu sengketa atau konflik. Jadi itu bedanya ya Bapak Ibu untuk gugatan dan permohonan. Kemudian ada kewenangan mutlak dan kewenangan relatif. Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam kewenangan, yaitu kewenangan yang pertama adalah kewenangan mutlak. Menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili ya. Kemudian yang kedua ada kewenangan relatif, mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat ya. Nanti bisa lihat di pasal 118 HIR ya. Selanjutnya ada dikenal azas nih, aktor sekultur forum rei, yang artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Oke ya, pengadilan negeri tempat tinggal tergugat, jangan lupa itu ya. Selanjutnya gugatan lisan dan gugatan tertulis. Nah, nanti bisa dilihat di pasal 118 HIR. Gugatan harus diajukan secara tertulis dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya, kuasanya yang sah ya. Kemudian pasal 120 HIR, bagi mereka yang buta huruf, gugatan dilakukan secara lisan melalui ketua PN yang berwenang untuk mengadili perkara itu ya. Ketua PN akan membuat atau menyuruh membuat gugatan tersebut. Selanjutnya pasal 121 ayat 4 HIR, setelah surat gugatan atau gugat lisan dibuat, harus didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan serta membayar uang perkara. Jadi ada biayanya ya. Jangan lupa dibayar, oke? Selanjutnya, ini pemeriksaan di persidangan. Nah, ini ada beberapa nih alurnya. Nanti bisa lihat ya bahan materinya. Jadi penggugat mengajukan gugatan dan melunasi biaya perkara, kemudian didaftar ke Paniteraan Pengadilan Negeri, kemudian penetapan dan penunjukan majelis hakim atau ketua PN, ada penyerahan surat pengadilan, penyerahan surat panggilan sidang dan salinan surat gugatan kepada para pihak ya oleh jurusita. Selanjutnya ini majelis hakim yang pertama menetapkan tanggal hari sidang, kemudian yang kedua memanggil para pihak pada hari sidang dengan membawa saksi-saksi dan bukti-bukti. Kemudian ini jurusita menyerahkan risalah atau rilis ya panggilan kepada majelis hakim. Selanjutnya pelaksanaan pemeriksaan di persidangan ya gitu untuk urutannya ya. Selanjutnya ini ada putusan gugur. Ini suatu perkara perdata dapat diputus secara yang pertama kedua belah pihak hadir di persidangan ya, atau yang kedua di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara ya. Jadi merealisir asas audi et alteram partem ya, kepentingan kedua pihak harus diperhatikan ya. Jadi ada beberapa nih yang harus dilihat ya, yang harus diperhatikan secara sama ya. Nanti bisa disampaikan atau dicek juga di berkas yang saya sudah upload ya. Kemudian ada first take, ini ada putusan di luar hadir. Apabila tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka gugatan dikabulkan oleh putusan di luar hadir atau first take, kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan
Ya, kapan boleh dijatuhkan putusan first take? Nanti lihat di pasal 125 HIR, kemudian pasal 149 RBG ada dua pendapat. Yang satu pada hari sidang pertama, yang kedua tidak hanya pada hari sidang pertama. Jadi pasal 126 HIR dan pasal 150 RBG memberi peluang pemanggilan kedua. Kemudian HIR tidak mewajibkan tergugat untuk datang di persidangan, ya. Oke, selanjutnya ini kita masih tetap membahas putusan first take, ya. Putusan first take tidak berarti selalu dikabulkan gugatan penggugat, ya, karena pada hakikatnya lembaga first take bertujuan merealisasi asas, ya, audi et alteram portem, ya, sehingga seharusnya secara ex officio hakim harus mempelajari isi gugatan tersebut. Oke. Selanjutnya ada perdamaian, ya. Jadi apabila pada hari sidang pertama kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Jadi pasal 130 HIR, pasal 154 RBG, nanti bisa dilihat, ya. Kemudian apabila terjadi perdamaian, maka tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan banding, ya. Usaha perdamaian terbuka sepanjang pemeriksaan di persidangan, ya. Oke. Hari ini sudah cukup, itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan kita ketiga di Kemahiran Hukum Perdata. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Salam sehat selalu.